Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi maaf, wabarakatuh. izin waktunya sebentar ya Bapak. Boleh. Ada tugas nih. Saya Rusnani Nasution, saya berasal dari SD Kampung Sangat. Kebetulan dalam menjalankan pendidikan guru penggerak ini Bapak, kami diminta untuk melakukan wawancara kepada pimpinan terhadap problematika yang dihadapi sekolah. Salah satunya adalah tentang dilema etika. Bagaimana seorang kepala sekolah itu untuk menyelesaikan permasalahan serta memutuskan dan menguji keputusan tersebut, Pak. Boleh izin waktunya, Pak? Boleh. Ya. Baik, Bapak. Selama menjalankan tugas di SD ini tentu saja Bapak mengalami dilema etika, ya kan, Pak? Bagaimana, Pak, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, maksudnya dua-dua benar gitu. Bagaimana kira-kira Bapak mengambil keputusannya, Pak? Ya, baik Ibu Rosani. Untuk mengambil keputusan itu, terutama kami sebagai kepala sekolah itu, kita lihat dulu masalahnya apa ini, berat, apa ringan, ya kan? Kalau kiranya ringan, bisa saya ambil keputusan saya sendiri, saya selesaikan. Tapi seandainya mungkin yang dilanggarnya agak berat, ya tentu namanya kita dalam satu unit sekolah bermusyawarah bersama teman-teman satu unit. Apa keputusan teman dalam musyawarah itu nanti, barulah saya untuk memutuskannya. Oh, begitu, Pak. Ya, berarti kata kunci tetap harus bermusyawarah. Musyawarah. Jika dikatakan permasalahan itu berat. Tapi kalau kira-kira ringan sebagai Bisa langsung tentukan kita keputusan. ya. Tentunya menilai kebajikan ya, Bapak. Iya. Baik, Bapak. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut kan ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak selesaikan, Bapak? Oh, begitu. Terutama yang kira-kira yang melanggar ini tadi. Iya, yang diantara benar dan benar tadi. Tentunya kita panggil dulu lah dua pihak. Saya tanyai dulu bagaimana jawaban mereka. Setelah mereka memberikan jawaban, kan saya yang memilahnya. Saya yang untuk mengambil keputusan yang mana. Kira-kira memang ini benar apa benar. Tapi kan kita ngambilkan keputusan jangan ada sebelah pihak yang merasa dirugikan. Nah, karena kalau udah merasa dirugikan, kawan kita itu tadi sama teman kita ya agak minder. Jadi yang rugi nanti pihak sekolah juga. Benar, Bapak. Iya. Jadi penentuan solusi itu harus menimbang benar-benar. Iya. Jadi walaupun keputusannya A, jadi yang A dan B itu tetap bersatu, Iya. tidak terpecah Betul. belah. Nah, kemudian Pak, dalam hal tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, Pak? Pelaksanaannya efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Yang paling efektifnya bagaimana, Pak? Mengambil keputusannya Iya. itu seperti yang saya katakan tadi, musyawarah. Iya, Saya betul. panggil dulu. Nah, Ya kalau kami di sini seringkali kami memanfaatkan yang guru senior dulu. Guru senior itu kan saya ajak pikiran dulu. Saya minta timbang sama guru senior. Saya utarakan apa masalah ini. Jadi kan guru senior itu nanti kan akan memberikan jawaban sama saya untuk membantu. Jadi dalam keputusan itu tadi nggak bersifat diktator. Jadi saya memanfaatkan juga guru senior. berarti kata kuncinya bermusyawarah bersama, namun tetap Bapak sebagai pimpinan tidak serta-merta merasa keputusan Bapak adalah benar. Bisa Bapak diktator perlu kita. berkolaborasi juga Ya, sama guru benar, senior untuk benar. menentukan keputusan yang terbaik tadi, Bapak. Betul. Baik, kata kuncinya di situ ya, Bapak. Iya. Makasih, Bapak. Nah, kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Ada tantangannya? Ada, itu udah pasti itu. Nah ini kalau dilema daripada etika ini tadi, namanya udah mengandung kesifat ke dalam ya Bu ya. Nanti kalau kita mengambilkan keputusan itu, merasakan keberatan ini, tantangan tidak lain ya pasangan hidup kita. Tentu suami atau istri. Kalau guru yang laki, tantangannya dari istri. Kalau guru saya perempuan, nanti tantangannya dari suami. Kenapa? Kalau kita mengambilkan keputusan ini tidak bijak atau kurang bijak, suami itu tadi bisa alasan dia bukan apa, misalnya terlambat atau tentang busana, iya Pak, dia kan dari rumah dah cukup rapi begini begitu, namanya kita jawab naik kereta begini, itulah tantangan sama saya. Tapi insya Allah walaupun tantangan itu setelah saya jelaskan, suaminya, istrinya bisa memakluminya. Karena apa? Kalau kita di sekolah punya tata tertib sekolah, kalau di rumah kita punya aturan rumah tangga kita. Jadi setelah saya bicarakan aman.
Oh, berarti tantangannya pada saat itu dilakukan belum tentu pasangan mereka menerima Benar, juga. Jadi, benar, benar. hal itu bisa saja terhadapi ataupun datang ke rumah ke sekolah untuk konfirmasi kepala Iya, sekolah. Baik Bapak, betul. nanti konfirmasi dengan Bapak Iya. terhadap tantangan tersebut. Nah, Bapak, apakah dalam memiliki sebuah tata kelola waktu, maksudnya dalam pelaksanaan ini menyelesaikan dilema etika ini, Bapak ada jadwalnya kah atau tertentu waktunya atau pada saat itu juga Bapak selesai? Oh iya, tentunya Bu, kita lihat dulu Bu, kejadiannya kapan. Dan kita untuk menasihati itu, kita ambil keputusan waktu tepatnya kapan. Jangan kita gunakan pas di jam pelajaran anak-anak. Nggak mungkin pelanggaran yang dibuat oleh guru itu tadi merugikan anak kita kalau kita panggil pas jam pelajaran. Jadi saya panggil itu pas kira-kira jam dia yang kosong. Misalnya, kalau guru kelas kan ada nanti diganti oleh guru mapel, agama kah, apa pas olahraga kah. Di saat itu saya panggil supaya proses belajar mengajar di sekolah saya tidak terganggu. Jadi pelaksanaan pembelajaran tetap berjalan. Penyelesaian masalah juga tetap diselesaikan. Belajar mengajar siswa disesuaikan memang berarti, Pak, ya? satukan. Disesuaikan dengan kebutuhannya Benar, pada saat situasi dan lapangan juga, Pak. Betul. Kemudian kan Bapak, adakah seseorang Pak ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Yang membantu kira-kira. Iya. Tapi yang alhamdulillah memang kasus dilema ini nggak ada pernah terjadi yang sangat berat di sekolah saya. Hanya tingkatnya kata-kata sedang biasa, masalah tata tertib atau berat itu biasa. Yang bisa misalnya diambil keputusan oleh kepala sekolah atau oleh teman-teman sejawat aja. Nah, nggak sampai keluar Bu, nggak sampai ke polisi, nggak sampai kepala desa, enggak. Berarti solusinya seperti itu. Iya, benar. Nah, kira-kira Pak kan telah melakukan pembicaraan kita ini terkait tentang dilema etika, pengambilan keputusan dan pengujian keputusan sebagai pimpinan, kira-kira apa Pak kesimpulan yang bisa Bapak berikan kepada saya sebagai bekal gitu, pelajaran yang berharga gitu? Iya, betul. Karena masalah dilema etika atau bagaimana itu kan udah mengandung namanya sifat kemanusiaan rohani. Jadi kalau udah masuk nilai kerana perasaan atau etika kayak gini, ini nggak bisa di depan umum kita ngatasinnya dulu. Harus pertama ibu itu kita panggil atau guru tersebut kita panggil, lalu kita minta dulu pendapat dari dia. Belum tentu yang dia lakukan tuh memang menurut kita salah pandang mata kita, tapi karena kesalahan dia tuh memang bukan disengaja, kan bisa kita maklumi. Yang penting kita kerja namanya manusia hidup ini kan manusia sosial. Jadi kita berbagi perasaan, saya tanyain secara hati ke hati, jawaban bagaimana. Bahkan karena setelah dinasihati guru tersebut menyesal Bu. Nah guru tersebut setelah kita nasihati, kita beri pandangan, karena kita ini abdi negara, kita ini abdi masyarakat, janganlah kita kayak gitu Ibu atau Bapak. Bahkan dia meneteskan air mata depan saya. Jadi kalau udah meneteskan air mata, kemana hati saya? Kan luluh kan Bu kan? Nah ya begitulah Bu. Dan namanya secara manusia dia kita kena dari hati ke hati dulu. Jangan terus menegakkan disiplin tuh dengan memberikan sanksi. Sanksi itu kan udah yang keberapa itu. Yang penting kita dari hati ke hati dulu, pendekatan dulu. Nah, insya Allah Bu, dengan ada kayak gini, saya nggak ada pernah melanggar guru saya yang berat-berat itu nggak ada. Oke. Makasih banyak Bapak, sangat berharga sekali pembicaraan kita hari ini, di mana seorang pimpinan itu dalam pengambilan keputusan tidak serta-merta berdasarkan apa yang dia pertimbangkan baik, namun juga dia perlu berkolaborasi sama guru, membuka forum diskusi dan sebagainya untuk hasil dan tujuan keputusan itu tidak mengecewakan dari dua pihak. Makasih Bapak ya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih. Terima kasih sudah mau berhadir di sini. Alhamdulillah. Saya doakan sehat selalu. Amin. Sama Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.